أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita hadir di majlis ini, majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, majlis zikir yang dinaungi oleh para malaikat, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ilmu adalah merupakan raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Dan demikianlah keutamaan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diajarkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sejak Allah putus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafat beliau selama 23 tahun, risalah yang Allah turunkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafat Rasulullah SAW, maka sebuah wasiat dan sebuah warisan yang paling berharga untuk umat Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih berharga daripada warisan Rasulullah SAW. Karena sungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan warisan nabi. Kata Rasulullah, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah mendapatkan ilmu. Mereka lah pewaris para nabi. Dan termasuk umat Rasulullah, ulama umat ini adalah pewaris Rasulullah SAW. Innal ulama warasatul anbiya.
Wa innal anbiya, dan sungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Tidaklah para ulama mereka mewarisi dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm. Akan tapi sungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, faman akhadahu au akhadha bihi, barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan ini, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang lengkap, yang sempurna, warisan yang sempurna. Masya Allah. Inilah keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu dan diberi ilmu oleh Allah, keutamaan orang yang mempelajari ilmu. Rasulullah SAW, beliau bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa alimun, kecuali orang yang alim. Terlaknat dunia ini kecuali orang yang berilmu, kecuali orang yang berilmu. Sehingga orang yang berilmu, orang yang belajar menuntut ilmu, mereka lah yang mendapatkan keutamaan yang besar. Nih, orang yang berilmu, illa dzikrullah wa mawala. Rasulullah menyebutkan kecuali zikir orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, wa alim atau muta'allim, atau orang yang berilmu dan mempelajari ilmu. Sehingga keutamaan ilmu yang demikian besar hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu kita, hidup kita di dunia ini, apabila kita ingin mendapatkan bagian yang sempurna dalam kehidupan di dunia ini, maka kita mengambil ilmu, ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang lebih besar warisan peninggalan Rasulullah SAW kecuali ilmu yang Allah wariskan. Estafet melalui para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Dan selamatlah orang yang memahami, mengamalkan agama ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Karena sesungguhnya orang yang mengambil ilmu, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, yang benar-benar akan mendapatkan warisan peninggalan Rasulullah. Apabila seseorang memahami agama ini dan mengamalkan agama ini sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Nah, Rasulullah SAW, beliau telah banyak memberikan wasiat, banyak menyampaikan pesan, sampai Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Pesan-pesan Rasulullah SAW dihafal oleh para sahabat. Sebagian sahabat mencatat apa yang beliau sabdakan, bahkan apapun yang berasal dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau pernah ketika menulis hadis Rasulullah SAW ditegur
oleh orang kufar. Dan sampai-sampai kemudian orang tadi mengatakan, katabta kulla syai'in. Nah ini anhu hatta al-qira'ah, engkau menulis segala sesuatu dari Muhammad, segala sesuatu sampai urusan berak. Ini sampai disebutkan penghinaan kepada Rasulullah SAW di hadapan Abdullah bin Amr. Kamu tulis semuanya dari Muhammad. Dia rajulun yang dia bisa marah dan dia senang. Bisa senang, bisa marah. Kulla syai'in hatta al-khira'ah, segala sesuatu sampai masalah berak. Kata Abdullah bin Amr. Ini. Maka akhirnya Abdullah bin Amr menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, tutup, tulislah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minni illa haq, tidak ada yang keluar dariku melainkan kebenaran. Tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Ma kharaja minni illa haq, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr melanjutkan kembali apa yang beliau biasanya melakukan, yaitu mencatat, menulis apapun yang diambil, yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW selain Abdullah bin Amr bin As. Selain Abdullah bin Amr bin As. Maka Abu Hurairah menyampaikan, aku yang paling banyak mengambil, meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, ini selain Abdullah bin Amr. Karena sungguhnya dia menulis. Dia menulis, adapun saya tidak. Di perbedaannya Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak mencatat, tetapi senantiasa menghafal dan memurajaah hafalannya. Ini di malam hari Abu Hurairah mengulang murajaah kembali hafalan yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr bin As, dan demikian para sahabat yang lainnya. Dan apa yang diwasiatkan, dipesankan oleh Rasulullah SAW yang demikian banyaknya hingga akhir hayat beliau, yang mana Rasulullah SAW secara ijma', beliau Rasulullah SAW hingga wafat beliau, yang disepakati wafat beliau adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Sebelumnya Rasulullah SAW melakukan haji yang pertama dan terakhir. Haji yang pertama dan terakhir sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, belum sempat melaksanakan haji dan bahkan belum diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali di tahun terakhir Rasulullah SAW untuk berhaji, yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Dan haji wada ini disebut sebagai haji wada karena Rasulullah SAW
melakukan haji tersebut, dan itu adalah haji pertama dan sekaligus haji terakhir. Hanya sekali itu Rasulullah SAW berhaji sejak diutus oleh Allah. Dan pada saat haji wada itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Ayat itu yang diturunkan kepada beliau, yang dikenal sebagai ayat terakhir. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan syariat. Karena dengan turunnya ayat tersebut, maka syariat telah sempurna. Syariat Rasulullah SAW telah sempurna. Sudah tidak ada lagi syariat baru yang datang setelah ayat tersebut. Maka ini yang kemudian pada saat dibaca oleh orang-orang Yahudi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar bin Khattab mendengar kaum Yahudi mengatakan, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, pada hari itu, maka hari itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun di hari Arafah, di padang Arafah, ketika Rasulullah sedang khutbah pada hari Arafah. Dan hari Arafah adalah salah satu di antara hari-hari rangkaian hari raya. Karena hari raya Idul Adha ini sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 9 sampai tanggal 13. Maka kata Umar bin Khattab, itu memang sudah hari raya kami. Hari raya umat Islam. Masya Allah. Hari Arafah, rangkaian hari raya kaum muslimin. Nah, disitulah hari-hari yang mengiringi hari raya Idul Adha diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang menunjukkan kesempurnaan ayat itu. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menangis. Para sahabat yang lainnya bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Padahal ayat itu ayat yang sebagaimana ayat yang lainnya." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ternyata beliau demikian tajam dan kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pandangan Abu Bakar yang sangat dalam, pemahaman yang sangat dalam. Maka Abu Bakar mengatakan, itu adalah na'yu Rasulullah, itu adalah berita dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menangis radhiyallahu anhu. Itulah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan syariat. Meskipun ada ayat yang lainnya yang turun kepada Rasulullah SAW, demikian juga surat An-Nasr adalah surat yang terakhir
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini adalah surat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Ketika ayat ini atau surat ini turun, dan surat ini turun kepada Rasulullah, surat yang terakhir. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah. Wastaghfir bihamdi rabbik, memujilah kepada Allah. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya innahu kana tawwaba. Allah menerima taubat. Ayat ini atau surat ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafan beliau mengangkat para sahabat kibar senior untuk dimasukkan sebagai penasihat Umar. Tetapi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang usianya masih 20-an tahun, sementara yang lainnya di atas 40 tahun, bahkan lebih. Keheranan para sahabat yang dimasukkan dalam tim surah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa anak muda ini dimasukkan sebagai penasihat Umar? Umar ingin menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu dikumpulkan bersama sahabat penasihat Umar, dan Umar mengatakan atau menyampaikan tentang surat ini, idza jaa nasrullah, apa yang kalian fahami? Para sahabat menjawab, dan Ibnu Abbas terakhir sengaja oleh Umar diakhirkan dan ditanya, apa yang kau fahami? Mada indaka ya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, apa yang ada padamu? Artinya pendapatmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu adalah berita dekatnya ajal Rasulullah. Itu adalah berita isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Surat ini surat yang menunjukkan isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kata Umar, aku tidak memahami kecuali seperti yang engkau fahami. Masya Allah. Tidaklah aku memahami kecuali sebagaimana yang engkau fahami. Demikian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka 3 bulan setelahnya, setelah melaksanakan haji wada, pada bulan Rabiul Awal, mulailah Rasulullah SAW di kira-kira 2 pekan sebelum wafatnya Rasulullah, di akhir bulan Safar, maka Rasulullah SAW mulai merasakan sakit hingga mendekati atau ketika memasuki bulan Rabiul Awal. Sakit yang beliau rasakan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, dan pernah Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa racun yang disisipkan ke dalam daging yang dihidangkan pada saat Rasulullah selesai perang Khaybar melawan kaum Yahudi, Rasulullah SAW diberi hidangan oleh seorang wanita Yahudi, yang mana daging yang dihidangkan itu
diberikan racun di dalamnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu setelah Rasulullah memakan sebagian daging itu bersama beberapa sahabat, yang mana sebagian sahabat yang memakan daging tersebut meninggal langsung karena racun tersebut. Dan Rasulullah SAW yang juga memakannya tidak terkena apa-apa. Ketika wanita Yahudi ini ditanya, mengapa engkau meracuni Rasulullah SAW? Seandainya dia seorang nabi, dia akan tahu. Dan memang diketahui oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Demikian kaum Yahudi, kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Dan wanita ini tidaklah nampak penyesalannya. Tidak ada nampak penyesalan. Ini yang luar biasa, kebencian kaum Yahudi kepada Islam dan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, racun yang dulu diberikan wanita Yahudi itu mulai terasa pengaruhnya kepada diriku. Disitulah Rasulullah SAW beliau mulai merasakan apa yang beliau dapatkan dari perang Khaybar pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW beliau ketika mulai semakin bertambah 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, ketika itu berada di rumah gilirannya Maimunah, istri Rasulullah, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para istri Rasulullah SAW. Kebiasaannya Rasulullah SAW menggilir istrinya, dan pada saat itu giliran Maimunah dan mengumpulkan istri-istri Rasulullah SAW. Apakah kalian mengizinkan saya untuk berpindah pada Aisyah radhiyallahu anha? Maka mereka semuanya, para istri Rasulullah SAW, mengizinkan beliau, memberikan jatah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Apabila seseorang poligami, menikah lebih dari satu, dia harus menggilir istrinya secara adil. Nah ini, menggilir istrinya secara adil. Tetapi Rasulullah SAW diberi oleh Allah keistimewaan tidak harus menggilir istrinya dengan sama rata. Artinya Rasulullah kapanpun beliau dan dimanapun beliau menggilir istrinya, bahkan tidak menggilir yang lainnya. Maka itu hak Rasulullah SAW. Meskipun demikian Rasulullah SAW tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW menggilir istrinya secara adil sebagaimana manusia yang lainnya. Bahkan ketika sudah waktunya giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, hanya dimajukan ini waktunya, maka beliau pun minta izin. Subhanallah, minta izin Rasulullah SAW kepada para istrinya semuanya. Maka para istri Rasulullah mengatakan iya. Mereka pun mengizinkan dan sepakat. Kemudian dibawalah ketika Rasulullah SAW ketika hendak berdiri bangkit, tetapi tidak mampu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fadl bin Abbas, dipindah ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah Rasulullah SAW selama beberapa hari
di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak berpindah darinya hingga wafat Rasulullah SAW. Dan di rumah Aisyah itulah para istri Rasulullah berkumpul. Para istri Rasulullah SAW berkumpul. Suatu ketika pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ketika Ummu Salamah pernah berada di Ethiopia ketika hijrah ke negeri Habasyah. Di sana Ummu Salamah melihat gereja-gereja yang dibangun dan kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan orang soleh diagungkan, dibikin bangunan, digambar, dilukis berbagai lukisan-lukisan makhluk hidup, dan menceritakan, dan itu di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar dan kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, ulaika, mereka itu, idza mata fihimur rajulus saleh, apabila ada orang-orang soleh meninggal di kalangan kaum Nasrani, apabila ada orang soleh itu meninggal, banau fiha, maka mereka membangun di atasnya, dibikin bangunan, wasawwaru fi tilka suwar, dan membikin gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yuhaddiru ma sana'a, bahwa Rasulullah memperingatkan. Jadi dalam hadis ini disebutkan yuhaddiru ma sana'a, memberikan peringatan terhadap perbuatan mereka. Maksudnya jangan sampai umat ini, umat Rasulullah SAW, melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Jangan sampai umat ini melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu mengkultuskan apa? Kuburan. Karena itu perbuatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang mereka mengkultuskan kuburan-kuburan orang soleh. Ini dibangun di atasnya. Padahal di dalam syariat Rasulullah SAW banyak hadis mengingatkan tentang larangan. Jadi Rasulullah melarang untuk membangun di atas kuburan. Bangunan apa saja, bahkan sekedar mengecat, menyiram dengan kapur, yang biasanya dilakukan oleh mereka untuk memberikan tanda itu kuburan, maka disiramkan kapur, di atas pusaranya. Ini subhanallah, dan ini dilarang. Ini termasuk dilarang, termasuk membuat bangunan apa yang dikenal dengan apa, kicing dan sebagainya, apalagi cungkup di sana. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan, meskipun Rasulullah sudah melarang, dan bahkan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musyarrafan illa sawaitah, jangan sampai engkau mendapati kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Jadi tidak boleh meninggikan kuburan kecuali hanya sejengkal untuk gundukan tanah, karena kebiasaannya kalau tidak digunduk tanah itu, kalau dikuburkan dan tidak ditinggikan sedikit, maka itu akan ambles ke bawah. Maka dikasih gundukan supaya nanti di kemudian hari
itu akan apa? Akan rata dengan sendirinya dengan tanah. Itu tujuannya diberi gundukan sejengkal dan tidak dibolehkan lebih tinggi dari sejengkal, hanya sejengkal saja. Nah, ini pesan Rasulullah SAW. Pesan Rasulullah SAW. Dan hanya beberapa hari dari wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, kata Rasulullah. Dan ini ketika Rasulullah berkumpul bersama istri beliau. Karena itu hadis ini diriwayatkan juga oleh para istri Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, la'anahullahu al-yahuda wan nasara. La'anallah, Allah, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, dalam sebagian riwayat wasolihihim, dan orang-orang soleh mereka masajid, didirikan masjid. Maksudnya ini larangan mendirikan bangunan cukup saja sebatas untuk menaungi kuburan itu. Ini tidak dibolehkan, apalagi masjid. Membikin apa? Masjid di kuburannya. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Ini yang dilarang. Dan bahkan Rasulullah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang melakukan hal itu. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Syirarul khalqi indallah. Nah, ini adalah pesan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, di akhir hayat Rasulullah SAW. Nih. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam juga rangkaian hadis tersebut, la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Rasulullah berpesan, jangan kalian jadikan kuburanku wasanan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Kenapa kok Rasulullah berpesan demikian? Karena menjadikan kuburan sebagai berhala sesembahan yang didatangi, disembah, dikunjungi, dikultuskan, diagungkan, ini adalah peringatan Rasulullah SAW. Ini peringatan Rasulullah SAW, jangan, bahkan larangan keras, jangan menjadikan kuburanku qabri wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Kok bisa jadi berhala? Iya, demikian kekhawatiran Rasulullah SAW. Kekhawatiran Rasulullah SAW ini ketika dijadikan kuburan itu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga Rasulullah demikian besar larangan dan peringatan Rasulullah berkaitan dengan ini. Suatu ketiga, dan itu mendekati wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Abbas radhiyallahu anhum, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Bakar melewati radhiyallahu anhu di majlisin min majlisil Ansar, melewati majelis sahabat Ansar. Wahum yabkun, mereka menangis. Faqala ma yabkikum. Abu Bakar bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Mereka menjawab, zakarna majlisan Nabi. Kami ingat majlis Nabi SAW. Nah, ini minna. Fadakhala ala Nabi, maka masuklah kepada Nabi SAW. Fa akhbarahu bidzalik, maka mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Abu Bakar mengabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah keluar. Maka Nabi pun keluar sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asaba ra'sa ala ra'sihi hasyata burdin. Rasulullah ketika itu sudah sakit. Ini sebelumnya sudah sakit. Ketika itu Rasulullah mengikat kepalanya dengan ikat kepala, lalu Rasulullah sa'adal mimbar. Rasulullah naik mimbar.
walam yas'adhu ba'da dzalik. Dan Rasulullah tidaklah naik mimbar setelah itu. Rasulullah memuji kepada Allah dan kemudian mengatakan, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian dengan ansar, fa innahum karishi wa aibati. Maksudnya mereka adalah orang-orang dekatku. Mereka orang-orang dekatku. Karishi, orang-orang khususku. Artinya orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Waqad qadal ladzi alaihim. Mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, yang tersisa adalah hak mereka. Artinya mereka tinggal mendapatkan hasil dari apa yang mereka amalkan. Faqbalu min muhsinin, terimalah orang-orang baik mereka. Tajawazu an musiihim, maafkan kesalahan mereka. Ini ketika itu Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak pernah lagi khutbah setelah itu. Nih, kata Rasulullah SAW, laisal faqrul ladzi akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Laisal faqrul ladzi akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin alladzi akhsha alaikum, akan tapi yang aku khawatirkan atas kalian, antuftah lakumud dunya, adalah ketika dibukakan dunia kepada kalian, fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba, kama tanafasuha, sebagaimana mereka kaum sebelumnya, sebelum kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum, sehingga membinasakan kalian sebagaimana harta dunia telah membinasakan umat sebelum kalian, kama ahlakathum. Maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat, jangan sampai mereka tersibukkan dan terlalaikan dengan dunia, pertentangan dengan sesama kaum muslimin karena masalah dunia, waliyadzubillah. Ini yang diingatkan di antara peringatan-peringatan terakhir Rasulullah SAW. Ini dan Rasulullah SAW pernah suatu ketika Rasulullah SAW pada saat terakhir Rasulullah mengimami sahabat. Sebelum Rasulullah SAW, setelahnya tidak pernah lagi mengimami sahabat. Rasulullah salat maghrib, dan pada saat itu Rasulullah membaca surat Mursalat. Dan ini dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Ummul Fadl bin Al-Haris. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca pada waktu salat maghrib surat Al-Mursalat. Kemudian setelahnya tidak pernah lagi Rasulullah SAW mengimami kami hingga wafatnya Rasulullah SAW. Nih. Dan ketika itu Rasulullah SAW sebelum meninggalnya beliau berpesan agar supaya janganlah la yamutanna ahadukum, jangan sampai seorang di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian meninggal kecuali berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pesan Rasulullah 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Ini Rasulullah SAW berpesan, jangan sampai kalian mati kecuali kalian husnudzan kepada Allah, kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah. Ahsinudzanna billahi azza wa jalla. Ini husnudzanlah kepada Allah. Ini sebelum engkau meninggal, hanya jangan sampai meninggal dalam keadaan suudzan kepada Allah. Sehingga seseorang apabila merasa dirinya sudah dekat ajalnya, hendaknya dia semakin memperbanyak husnudzan. Maksudnya husnudzan bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar dengan amal-amalnya. Husnudzan kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya.
husnudzan kepada Allah bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga Firdausnya yang paling tinggi. Demikian, minta kepada Allah dengan doa, permintaan, dan husnudzan, Allah mengabulkannya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, ana inda husni dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau seseorang berbaik sangka kepada Allah, Allah mengampuninya, maka Allah akan melakukan sebagaimana yang disangka oleh hambanya. Sebagaimana kalau seorang hamba suudzon kepada Allah, maka bisa jadi Allah akan memberikan sesuai dengan persangkaan hambanya dengan keburukan. Waliyadzubillah. Ini, dan inilah yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik, kebanyakan wasiat Rasulullah sebelum wafat beliau. Karena amat wasiat Rasulullah SAW hina hadaratul maut, ketika menjelang wafat Rasulullah SAW, yaitu bahkan ketika hampir Rasulullah SAW wafat, itu adalah as-salat wa ma malakat aymanukum. As-salat, salat, perhatikan salat. Ini perhatikan salat kalian. Wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan hamba sahaya kalian. Ini subhanallah. Ini jadi Rasulullah berpesan untuk memperhatikan salatnya, memperhatikan salat. Ini yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Dan sebagaimana tadi disebutkan, di antara wasiat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW menjelang wafatnya, menjelang wafatnya Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sakit yang parah. Maka di antara pesan terakhir Rasulullah SAW ini adalah berpesan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, laknatullah al-yahud wa nasara, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan mereka masjid. Aisyah mengatakan yuhadirun as-salat, memberikan peringatan terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Waliyadzubillah. Ini. Maka disebutkan di antara wasiat Rasulullah SAW, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sebelum meninggalnya, pada saat itu ada beberapa orang sahabat di dalam rumah. Kata Rasulullah, halummu aktubu lakum kitaban, kemarilah aku akan menulis untuk kalian sebuah surat, la tadillu ba'da, yang tidak akan sesat kalian setelahnya. Ada sebagian yang mengatakan Rasulullah SAW ini sedang sakit. Sedang sakit. Artinya jangan sampai tersibukkan Rasulullah SAW dengan sakitnya. Artinya kasihan Rasulullah SAW. Sudah ada Al-Quran, cukup kita dengan kitabullah. Maka mereka pun berselisih, berbeda pendapat tentang permintaan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, berikanlah ini lembaran yang bisa ditulis, yang Rasulullah memerintahkan untuk menuliskannya. Ini. Maka sebagian yang lain mengatakan tidaklah Rasulullah itu kecuali karena sakit beliau yang sangat keras. Maka akhirnya ketika terjadi perselisihan, Rasulullah SAW akhirnya tidak jadi dan mengatakan, sudah, kalian keluar, humu anni, berdirilah, artinya kalian keluar. Rasulullah tidak menghendaki para sahabat berselisih. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna raziyah, sungguhnya musibah, kullu raziyah, sungguhnya musibah, mahala baina Rasulillah
wa baina an yaktuba lahum dzalikal kitab. Alangkah musibahnya ketika Rasulullah tidak jadi menulis apa? Menulis wasiat, menulis kitab atau menulis surat yang menjadi pesan, karena terjadi perselisihan di antara para sahabat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa perselisihan, perbedaan pendapat ini yang terjadi ini bukanlah sesuatu kebaikan, apalagi berkaitan dengan agama ini. Nah, Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW pada saat sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sakitnya Rasulullah SAW, diceritakan oleh Aisyah, ma ra'aitu rajulan, tidaklah aku melihat seorang asyadda alaihi alwajah, yang penyakit itu demikian beratnya dirasakan, min Rasulillah, dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Jadi sakitnya yang dirasakan Rasulullah terlihat sangat berat. Ini sampai-sampai Aisyah ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sampai berkeringat. Ini. Dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menjelang wafatnya, dakhaltu ala Rasulillah, saya masuk ke dalam Rasulullah SAW. Wa huwa yu'aku famasastuhu biyadi, saya menyentuh dengan tanganku. Panasnya Rasulullah, demam. Rasulullah mengalami demam. Kemudian saya menyentuh Rasulullah SAW dengan tanganku dan saya berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka latu'a, sungguhnya engkau mengalami demam, wa'kan syadidan, sangat panas. Demamnya Rasulullah itu demikian panasnya. Faqala Rasulullah SAW, beliau menjawab, ajal memang, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, sungguhnya saya mengalami demam panas yang panasnya 2 kali lipat. Nah ini panas yang dialami 2 orang, maksudnya 2 kali lipat rasanya panasnya itu dibandingkan dengan manusia biasa yang lainnya. Karena yu'aku rajulan minkum, qala faqultu dzalika anna laka ajrain, dan itu karena engkau mendapatkan 2 pahala. Maka Rasulullah mengatakan, ajal, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, yusibuhu ada, yang dia mendapatkan musibah, gangguan, sakit, min maradin, baik itu penyakit, fama siwah, ataupun yang lainnya, terluka, ini, dan berbagai musibah yang lainnya, kehilangan harta, sebagian hartanya, musibah-musibah apapun yang menimpa, illa hattallahu bihi sayyati, melainkan Allah akan gugurkan baginya kesalahan-kesalahannya. Kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Artinya penyakit itu bisa menggugurkan dosa, bisa menggugurkan dosa, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi apa dosanya Rasulullah? Ini kalau bukan karena rahmat Allah, artinya pahala. Ketika seseorang itu dia mendapatkan musibah, maka kalau bukan dosanya diangkat, dosanya diampuni, digugurkan oleh Allah, atau pahalanya yang dilipat gandakan, pahalanya yang dilipat gandakan, maka demikianlah hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Masih banyak para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang apa yang beliau sabdakan di akhir-akhir hari-hari terakhir menjelang wafat Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang sangat berharga yang didapatkan oleh para sahabat, yang diriwayatkan oleh mereka. Saya mendengar 3 hari sebelum Rasulullah wafat, sepekan sebelum Rasulullah wafat, dan demikian. Pesan-pesan Rasulullah SAW ini
dihafal oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini hingga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa kaum muslimin bainahum fi salatil fajr, ketika mereka salat subuh hari Senin, di mana hari itu hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari wafatnya Rasulullah SAW setelah Rasulullah dipindah ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari itu salat subuh Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar yusalli bihim. Abu Bakar salat mengimami para sahabat. Lam yufaji'hum illa Rasulullah. Tidaklah mengagetkan mereka kecuali muncul Rasulullah SAW keluar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kasyafa sitra hujrati Aisyah, membuka tabir atau sitar yang menutupi pintu kamar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah membuka, fanadhara ilaihim. Rasulullah melihat kepada para sahabat pada waktu salat subuh. Wahamma bahum fi sufufis salat. Mereka sedang berbaris, sedang dalam safnya mereka di dalam salat. Summa tabassama yadhhak. Kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum ketika melihat para sahabat. Fanakasa Abu Bakar. Abu Bakar kemudian hendak mundur ala aqibi, mau mundur melihat Rasulullah SAW. Ketika itu melihat mereka para sahabat, Abu Bakar mau mundur masuk ke shaf. Ini Abu Bakar menjelang sholat ketika itu. Fanakasa Abu Bakar ala aqibi liyasila shaf. Untuk bergabung dengan shaf di belakang. Wa dhanna anna Rasulullah yuridu an yakhraja lis-shalah, dan mengira bahwa Rasulullah ingin keluar salat. Faqala Anas wa hammal muslimun an yaftatinu fi salatihim. Hampir saja para sahabat itu terfitnah dalam salatnya. Artinya sudah enggak khusyuk lagi karena melihat Rasulullah SAW. Di salatihim farihan bi Rasulillah, saking gembiranya Rasulullah sudah siuman, artinya sudah mendingan karena Rasulullah sudah bisa berdiri dan kemudian melihat para sahabat berdiri di pintu Aisyah yang langsung menuju masjid. Fa asyara ilaihim biyadihi. Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka dengan tangan Rasulullah SAW, an atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Summa dakhala al-hujrah, kemudian masuk ke kamar. Wa aqsatar, kemudian menutup lagi satirnya. Ya, Rasulullah hanya keluar menengok para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana biasanya dari sebelumnya Rasulullah SAW sudah sempat sholat bersama para sahabat Rasulullah SAW. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan Rasulullah setelah itu tidak lagi hadir dalam sholat yang lainnya. Itulah terakhir Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat, Rasulullah SAW hingga waktu duha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah melihat Rasulullah SAW bisa bangun dan berdiri dan bahkan sempat melihat para sahabat, Abu Bakar akhirnya berangkat ke rumah istri beliau yang ada di luar Madinah.
Ini sampai ketika waktu duha, Nabi SAW, dan ini riwayatnya disebutkan Imam Bukhari rahimahullah, ketika waktu duha Nabi SAW memanggil Fatimah. Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Dan ketika datang, kebiasaannya Rasulullah SAW, beliau biasa ketika bertemu dengan Fatimah, beliau mencium keningnya. Dan hubungan Aisyah Fatimah dengan Rasulullah, hubungan yang paling dekat di antara putri-putri Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan putrinya yang lainnya, Fatimah adalah yang paling dekat. Yang biasanya Rasulullah apabila datang Fatimah, Rasulullah menyambut kedatangan Fatimah radhiyallahu anha, mencium keningnya dan memeluk Fatimah radhiyallahu anha. Kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah menyambut demikian Rasulullah SAW. Sampai-sampai Fatimah kedekatannya dengan Rasulullah SAW dijuluki dengan Ummu Abiha. Rasulullah atau Fatimah ini saking dekatnya sampai beliau itu dijuluki Fatimah ini Abiha, ibunya ayahnya. Ini seperti ibunya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal atau lahir dalam keadaan atau kecil, Rasulullah SAW ibunya sudah meninggal, sehingga tidaklah mengetahui bagaimana ibunya. Baru berusia 2 tahun. Berusia 2 atau 4 tahun Rasulullah SAW meninggal ibunya. Rasulullah SAW. Dan yang paling dekat dengan Rasulullah Fatimah, sampai dijuluki Ummu Abiha, ibunya ayahnya. Ini putri Rasulullah SAW. Kedekatan ini, tetapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak mampu untuk berdiri menyambut Fatimah. Tidak mampu berdiri untuk menyambut Fatimah. Maka Rasulullah SAW memanggilnya, dan kemudian Fatimah dikatakan Rasulullah SAW, mendekatlah engkau Fatimah. Ketika itu Fatimah mendekat dan mencium kening Rasulullah SAW, dan kemudian Fatimah menangis. Mendekatlah engkau. Fatimah kemudian mengatakan dan kemudian menceritakan, dibisikkan kepada Fatimah sesuatu, dan Aisyah melihatnya. Aisyah melihat kedatangan Fatimah dan dibisiki oleh Rasulullah SAW. Ketika dibisikin yang pertama kali, Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi yang kedua kalinya, dan kemudian Fatimah tertawa, tersenyum. Dan ketika itu Aisyah bertanya kepada Fatimah sebelum wafatnya Rasulullah SAW, apa yang dibisikkan kepadamu ya Rasulullah? Kata Fatimah, aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW. Fatimah tidak ingin memberitahu Aisyah radhiyallahu anha apa yang dibisikkan Rasulullah SAW. Kenapa beliau membisikkan, dan setelah itu Fatimah menangis yang pertama, dan yang kedua tersenyum. Tidaklah diceritakan kecuali setelahnya. Setelah Rasulullah dikuburkan, baru Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Dan itu setelah Rasulullah wafat. Baru kemudian setelah dikuburkan, Fatimah ditanya lagi, didesak lagi oleh Aisyah, apa sesungguhnya yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Maka Fatimah menjawab, pertama kali Rasulullah SAW membisikkan bahwa ajalku sudah dekat. Ajalku sudah dekat. Bahwa beliau sudah akan meninggal, sudah dekat ajalnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kenapa Fatimah? Yang pertama, kenapa Fatimah menangis? Karena Rasulullah membisikkan, mengabarkan bahwa ajalku sudah dekat.
Dan yang kedua, Rasulullah membisikkan bahwa aku adalah yang paling pertama di antara keluarga beliau yang menyusul beliau. Awal ahli luhukan bi. Aku adalah yang pertama kali menyusul beliau. Artinya tidak akan lama setelah Rasulullah wafat, maka disusul oleh Fatimah. Itulah yang membuat Fatimah tersenyum, karena kegembiraan Fatimah tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, dia juga akan wafat. Dan jarak meninggalnya Rasulullah dengan Fatimah sekitar 6 bulan. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan itulah yang pertama kali keluarga Rasulullah, baik istrinya maupun keluarganya yang lainnya, yang meninggal pertama kali adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Maka setelah itu, ketika sampai waktu duha, Fatimah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ini dipanggil Rasulullah, maka Fatimah dibisiki hal itu dan tidak diberitahukan apa yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga Rasulullah memberitahukan kepada Fatimah bahwa ketika Fatimah menangis, Rasulullah juga memberitahukan bisikan yang lainnya. Apakah engkau tidak ridho bahwa engkau adalah sayyidatun nisa'il alamin, bahwa engkau adalah sayyidatun nisa'il alamin, adalah pemimpin wanita di seluruh alam dunia ini, alam semesta ini. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa apa yang dibisikkan Rasulullah SAW bisa jadi ini adalah bisikan yang juga dibisikkan pada waktu itu, pada saat bersamaan pada saat bisikan yang kedua, Fatimah dibisiki, engkau adalah keluargaku yang paling dekat, yang paling cepat bergabung denganku, dan engkau adalah wanita pemimpin seluruh alam, penduduk surga. Jadi Fatimah adalah wanita terbaik, penghuni surga yang terbaik di kalangan wanita, sebagaimana ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW menyebutkan tidak sempurna wanita kecuali 4. Walam yakmul minan nisa illa. Tidak sempurna dari kalangan wanita kecuali 4. Kamula minar rijali katsir. Laki-laki banyak yang sempurna, maksudnya sebagai manusia. Tetapi kalau wanita hanya 4, disebutkan diantaranya adalah Khadijah dan Fatimah radhiyallahu anha. Nih, hingga ketika itu Fatimah melihat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika Fatimah melihat ayahnya yang demikian, nah ini demikian rasa sakitnya. Dan yang dilihat dari wajah Rasulullah SAW, Fatimah mengatakan, wa karaba abata, alangkah kasihannya ayahku. Ketika Rasulullah SAW mendengar Fatimah mengatakan wa karaba abata, sungguh alangkah kasihannya ayahku, maka Rasulullah mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesusahan untuk ayahmu setelah hari ini. Artinya hari ini sudah tidak ada lagi kesusahan untuk ayahmu, karena Rasulullah SAW akan meninggal hari itu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu, saya terus merasakan alamat ta'am, merasakan sakit yang disebabkan karena makanan, alladzi akaltu, yang sudah aku makan, di Khaybar, pada waktu perang Khaybar.
pada waktu perang Khaybar. Fahada, maka ini awanu adalah waktu wajadtu qita'a dhuhuri, waktu di mana akan terputus uratku, maksudnya terputus nyawanya Rasulullah SAW yang dari kesum karena racun itu. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW setelah Fatimah radhiyallahu anha keluar dari kamar Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan setelah itu Rasulullah SAW, setelah Fatimah keluar dari kamar Rasulullah SAW, Aisyah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk mendekat. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Hai Aisyah, mendekatlah." Fa asnadathu Aisyah, maka Aisyah menyandarkan Rasulullah SAW ila sadriha, menyandarkan Rasulullah ke dadanya, kepalanya Rasulullah SAW. Rasulullah pun bersandar kepalanya di dada Aisyah radhiyallahu anha. Wakanat taqul, Aisyah berkata, menceritakan tentang hal itu, "Inna min ni'amillahi alayya." Sesungguhnya di antara nikmat Allah kepadaku, di antara nikmat Allah kepadaku, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadaku. Cari di belakang, belakang. Inna min ni'amillahi alayya. Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti. Beliau wafat di rumahku. Wa fi yaumi, dan pada hariku, hari jatahku. Wa baina sahri wa nahri, dan beliau meninggal di antara sahri wa nahri, artinya berada di dada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebagian riwayat baina hakinati wa dakinati, antara daguku dan dakinati. Hakinati wa dakinati. Jadi di dada Aisyah radhiyallahu anha, dipeluk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah, dan bahwa Allah jama'a baina riqi wa riqihi, Allah kumpulkan antara ludahku dan ludah beliau. Inda mautihi, pada saat Rasulullah wafat. Dakhala Abdurrahman, Aisyah menceritakan bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara sekandung Aisyah radhiyallahu anha, dari ayah dan ibu yang sama, masuk wa biyadihi siwak. Ketika itu Abdurrahman membawa siwak di tangannya. Wa ana musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya menjadi sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhu yanzuru ilaihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi. Rasulullah melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Melihat dan memandang dengan serius. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Saya pun mengetahui bahwa beliau ingin siwak. Beliau ingin bersiwak. Fakultu, saya pun mengatakan, akhuduhu laka, apakah kau mau aku ambilkan untukmu siwak itu? Maka Rasulullah fa'asyara bi ra'sihi, na'am. Rasulullah menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan dengan kepalanya. Fatanawaltuhu, lalu aku mengambilnya. Fastadda alaihi,
Rasulullah SAW mulai semakin parah sakitnya. Saya mengambil, kemudian fakultu ulayyinuhu laka, karena Rasulullah ketika merasa bahwa siwak itu terlalu keras, tidak bisa digunakan karena terlalu keras. Saya kemudian mengatakan, apakah mau aku lembutkan untukmu, aku lunakkan untukmu? Maka Rasulullah pun mengisyaratkan dengan kepala beliau, menganggukkan kepalanya. Falayantuhu fa'amurrahu. Maka saya pun melembutkan dan saya menggunakan dulu siwak itu. Menggunakan Aisyah menggunakan siwak tersebut supaya lebih lembut siwaknya, sehingga terkena ludahnya Aisyah radhiyallahu anha, terkena ludahnya atau liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbah, dan ketika itu di tangan Rasulullah SAW ada ulbah atau raqwa, yaitu wadah dari kulit atau yang lainnya yang digunakan untuk wadah air. Maka fiha di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air, fayamsahu biha wajah. Rasulullah kemudian mengusapkan wajah beliau. Wa yaqulu, dan mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Kematian itu ada sakaratnya. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la. Setelah bersiwak Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Ini Rasulullah SAW kemudian mengucapkan kata-kata fir rafiqil a'la. Ini disitulah terakhir Rasulullah SAW kata Aisyah, famalat yaduhu hatta qubida. Famalat yaduhu, sampai wafatnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengangkat tangannya fir rafiqil a'la dan kemudian akhirnya terjatuh tangannya. Demikianlah wafat Rasulullah SAW. Dan di dalam sakaratul maut, Rasulullah sempat, di dalam sebagian riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berdoa, Allahumma gfir warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini doa Rasulullah SAW. Dan itulah yang terjadi pada hari itu, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, pada saat beliau berusia 63 tahun. 63 tahun. Dalam riwayat yang paling sahih, dan sesungguhnya wafat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sebagaimana wafatnya seluruh nabi, bahwa para nabi mereka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa para nabi mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Karena itulah Rasulullah SAW dikuburkan di mana beliau wafat, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Fatah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membuka, pernah suatu ketika sebelumnya membuka pintu antara beliau dengan para sahabat, membuka satir yang ketika itu Abu Bakar sedang melaksanakan salat. Maka Rasulullah SAW kemudian datang kepada mereka, dan kemudian Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas,
wahai manusia, ayyuma ahadun minan nas aw minal mu'minin usiba bi musibah, siapapun orang mukmin yang ditimpa dengan musibah, falyatazza bi musibatihi bi anil musibati allati tusibuhu bi ghairihi. Ini siapapun yang tertimpa musibah, maka ingatlah musibah terbesar, yaitu dengan musibah yang menimpa kalian karena diriku. Artinya karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menghibur para sahabat. Apapun musibah yang menimpa, maka tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah beberapa wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya memberikan banyak wasiat. Ini termasuk diantaranya larangan yang sangat keras tadi yang disebutkan untuk tidak membangun masjid di atas kuburan. Ini diantara pasan Rasulullah SAW yang sangat penting, karena diantara sebab-sebab kesyirikan yang akan menimpa umat ini, salah satu diantaranya disebabkan karena pengkultusan terhadap kuburan. Ini terhadap kuburan, dan Rasulullah SAW mengingatkan hal ini. Dan di antara wasiat Rasulullah SAW yang lainnya adalah bahwa Rasulullah SAW berpesan agar supaya nanti dikeluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab, dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ini di antara wasiat Rasulullah SAW. Dan kemudian hendaknya seseorang sebelum meninggalnya hendaknya seseorang dia husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah SAW, Aisyah ketika mendengar berita Rasulullah SAW, atau ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW yang wafat, Rasulullah SAW kemudian ditempatkan oleh Aisyah, dan kalau Aisyah kemudian keluar mengabarkan, membuka pintu atau membuka tabir yang ada di masjid yang langsung berhadapan dengan masjid. Aisyah kemudian mengabarkan bahwa Rasulullah telah wafat. Dan kemudian para sahabat yang ada di masjid tersebut, mereka para sahabat Rasulullah SAW, mereka langsung mendapatkan berita tersebut. Mereka shock dan mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal, aku akan penggal lehernya. Dan ketika itu Rasulullah SAW yang baru saja meninggal, para sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau seperti seorang anak kecil. Para sahabat yang lainnya, mereka semuanya menangis. Banyak yang mereka kemudian merasa bahwa ini adalah berita yang tidak benar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berita tersebut mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya. Dan disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu berada di luar kota Madinah. Dan kemudian dikabarkan setelah itu Abu Bakar Siddiq datang, setelah mendengar berita Rasulullah SAW wafat, segera Abu Bakar datang dan kemudian masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq mencium kening Rasulullah SAW.
dan mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Engkau baik pada saat hidupmu dan engkau baik pada saat matimu. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, maka engkau telah menjalaninya. La ya'tika mautatan, tidak akan datang kepadamu dua kematian. Tidak akan datang kepadamu dua kematian. Maka ketika itu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu keluar dari kamar setelah mengecup kening Rasulullah SAW, dan kemudian naik ke mimbar dan mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu langsung mengatakan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, engkau adalah akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sungguhnya mereka juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian innakum yaumal qiyamah, sungguhnya kalian pada hari kiamat inda rabbikum, di hadapan Rabb kalian akan takhtasimun, akan bertengkar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah Abu Bakar membacakan ayat tersebut dan mengatakan wa ma Muhammad, dan membacakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah apabila dia meninggal, afa immata au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang kalian. Man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang mengatakan menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sungguhnya Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah membacakan ayat tersebut dan menyampaikan tentang bahwa Rasulullah sudah mati, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu berdiri dan masih menghuluskan pedangnya. Ketika mendengar Abu Bakar membacakan dua ayat tersebut, maka langsung pedang yang ada di tangannya terjatuh. Dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun terduduk, tidak mampu berdiri lagi. Umar bin Khattab mengatakan setelah itu, menceritakan bahwa seakan-akan ayat itu baru saja saya dengar, baru turun pada saat itu. Seakan-akan ayat itu baru turun pada saat wafatnya Rasulullah. Dan Umar bin Khattab kemudian keluar dan beliau menangis sendiri di luar masjid. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian akhirnya para sahabat pun akhirnya mengetahui, menyadari bahwa Rasulullah SAW memang sudah meninggal. Ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi karena Rasulullah SAW meninggal, terjadilah perselisihan di kalangan para sahabat. Di mana dan siapa yang memandikan Rasulullah? Dikuburkan di mana? Terjadilah perselisihan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang juga akhirnya menenangkan para sahabat, menenangkan para sahabat Rasulullah SAW. Ini bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah pernah bersabda, innal anbiya yudfanuna fima yuqbadun.
mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Demikian seluruh nabi dan rasul, apabila mereka meninggal maka mereka dikuburkan di tempat meninggalnya. Maka para nabi berpesan dan berwasiat kepada umatnya masing-masing untuk menguburkan mereka di tempat meninggalnya. Ini adalah pesan setiap nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Dan beliau tidaklah dikuburkan di masjid, di dalam Masjid Nabawi seperti yang sekarang ini, tetapi karena perluasan yang dilakukan oleh sebagian penguasa pada waktu itu, mereka dengan tanpa ilmu dan tanpa pertimbangan para ulama, mereka memasukkan dan memperluas masjid ke arah kuburan Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan kuburan beliau berada di tengah masjid, seakan-akan dikuburkan di dalam masjid. Padahal sebenarnya pada awalnya itu bukan ditempatkan di dalam masjid, tetapi di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan itu di luar masjid. Tapi karena Rasulullah SAW sudah berpesan bahwa para nabi dikuburkan di tempat beliau meninggal, maka ditempatkanlah, dikeduk dan dikuburkan di tempat beliau meninggal, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, persis di bawah tempat di mana Rasulullah wafat. Ini adalah pesan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang beliau wasiatkan, dari beberapa wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan, dan semoga kita mendapatkan keutamaan menjadi umat Rasulullah SAW, dan kita berdoa agar kita diberikan husnul khatimah, bertetangga dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini, dan semoga kita menjadi umat beliau yang terpilih, mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Dan kita berdoa agar dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus yang paling tinggi. Dan hendaknya kita mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang mana pada hari atau tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah justru merupakan sebuah kesepakatan para ulama. Beliau wafat pada tanggal itu. Adapun kelahiran Rasulullah SAW maka diperselisihkan. Bahkan di antara sebagian ulama menyebutkan bukan tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang mengatakan, yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, tapi tanggal 8 Rabiul Awal. Ini pendapat yang kuat. Dan ada pendapat yang lainnya yang di luar bulan Rabiul Awal. Artinya beliau Rasulullah SAW kelahirannya ini diperselisihkan, tetapi wafatnya disepakati tanggalnya, yaitu 12 Rabiul Awal. Dan pada saat itu para sahabat mengalami kesedihan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini pada hari di mana Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah, adha'ahu kullu syai', bercahaya segala sesuatu. Dan pada saat wafat Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin itu, ini adlamat kullu syai', kata Anas bin Malik, gelap segala sesuatu. Ini subhanallah. Maka sudah tidak sepatutnya lagi kalau kita ingin betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Justru pada saat di mana wafat Rasulullah SAW lebih harus bersedih dibandingkan dengan harus bergembira memperingati kelahiran Rasulullah, karena pada saat itulah justru wafatnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada orang hari lahirnya dan hari matinya sama, kira-kira dia memperingati hari lahirnya atau hari kematiannya? Subhanallah.
Sehingga tidaklah kita ini kita ini lebih pantas untuk bergembira, karena pada saat itu juga Rasulullah wafat. Yang lebih pantas untuk kita seharusnya bersedih daripada bergembira. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan pertolongan untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.